Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pirsawan semua yang kami cintai. Saya akan menayangkan pengalaman saya masalah misteri Gunung Galunggung. Waktu itu saya berempat pergi ke puncak Gunung Galunggung. Setelah di sono saya meditasi. Di dalam meditasi saya dipertemukan dengan Eyang Gunung Galunggung. Waktu itu Eyang Gunung Galunggung menemui saya beserta para punggawanya. Dia bilang, ini di atas sono itu ada kerajaan tempat Eyang Gunung Galunggung. Mari kamu saya ajak ke dalam istana kerajaan Gunung Galunggung. Saya diajaklah ke puncak Gunung Galunggung, tetapi waktu itu saya dalam keadaan meditasi. Jadi badan saya tinggal, badan rohani saya pergilah bersama Eyang Gunung Galunggung di suatu tempat kerajaan Eyang Gunung Galunggung. Eyang Gunung Galunggung mengatakan bahwa beliau itu dulu-dulunya adalah sahabat dekat dengan Eyang Prabu Siliwangi. Beliau mengatakan bahwa saya setelah melihat kamu naik ke atas gunung sini, saya melihat bayangan yaitu wayah Prabu Siliwangi. Makanya saya ajak naik ke sini, kamu pasti bisa. Setelah saya di atas puncak Gunung Galunggung, beliau memperkenalkan saya, yaitu di mana isi-isi yang ada di dalam puncak Gunung Galunggung tersebut. Di dalam Gunung Galunggung tersebut tersimpan beberapa pusaka, yaitu peninggalan dari Yang Bathara Guru yang dititipkan di puncak Gunung Galunggung. Yang puncak Gunung Galunggung berkata begini, ini ada pusaka penting yang bila mana nanti terjadi sesuatu hal yang kira-kira membahayakan, yang punya dua pusaka, yaitu satu wujudnya pusaka seperti trisula pembelian Yang Bathara Guru waktu itu. Beliau menitipkan pusaka ini dipergunakan sewaktu nanti terjadi bencana, yaitu pagebluk seperti zaman dahulu 5000 tahun yang lalu. Karena Yang Bathara Guru mempersiapkan di sini supaya nanti kalau terjadi apa-apa cepat komunikasi dengan putra wayah yang ada di alam semesta ini. Dan juga menitipkan beberapa pusaka, yaitu diantaranya ada yang berwujud kaca benggala atau kaca yang mirip, kalau sekarang mirip video, yang isi dalam video tadi bisa untuk diputar, yaitu gambaran masa lalu dan masa mendatang. Jadi di dalam gambar tadi yang akan memutarkan gambar tadi, tapi yang berpesan bahwa gambar itu tadi tidak boleh disebarluaskan dan hanya untuk diperlihatkan, bukan semuanya. Setelah selesai memutar gambar tadi, yang bilang, iki nanti kalau suatu saat terjadi sesuatu yang membahayakan, kamu datanglah ke puncak gunung sini. Kalau tidak, kamu bisa meditasi dari rumah dan kamu akan dibantu oleh para leluhur yang ada di Gunung Galunggung sini. Selain pusaka yang berwujud itu, di sini juga ada
pusaka-pusaka lain seperti yang berwujud naga, berwujud beraneka macam, termasuk merah delima, termasuk segala macam pusaka di sini ada. Karena ini untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi ini tidak bisa diambil begitu saja. Karena ini adalah untuk menjaga lingkungan dan juga pelestariannya. Jadi pusaka tidak bisa digunakan sembarangan. Ya, yang saya sudah tahu. Setelah bilang begitu, yang menceritakan pengalaman waktu itu zaman Prabu Siliwangi, dia juga tertarik kepada keluarga Prabu Siliwangi. Beliau waktu itu sebagai pendamping yang mendampingi dari alam lain, yaitu dari jarak jauh. Setelah sekian lama yang Prabu tidak ada, beliau kebanyakan berdiam diri, yaitu di Istana Gunung Galunggung. Istana Gunung Galunggung seperti layaknya istana-istana di alam gaib lain yang semua tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Bisanya melihat cuman dari alam lain dan juga dari badan rohani. Secara badan wadak memang sulit untuk mengetahui isi di dalam Gunung Galunggung tersebut. Setelah saya berbincang panjang lebar kepada Eyang Gunung Galunggung, saya diperkenalkan dengan para sahabat-sahabat yang di situ. Setelah selesai percakapan dengan Eyang Gunung Galunggung, saya serombongan minta pamit. Ya, kamu saya perbolehkan kembali ke badan wadakmu, dan mudah-mudahan kamu di perjalanan selamat, tidak ada gangguan dan rintangan sesuatu pun. Saya doakan semoga perjalananmu dengan keadaan selamat. Ya udah, yang saya terima kasih, dan juga saya pengen tahu nama pusaka yang untuk tolak bala di sini namanya pusaka apa, yang sewaktu saat nanti kalau terjadi sesuatu biar saya bisa kontak memanggilnya langsung. Yaitu namanya adalah pusaka Trisulo Kiai Slamet. Itu untuk pusaka tolak bala keselamatan nanti kalau terjadi sesuatu. Ya udah, yang saya terima kasih. Saya akan kembali ke badan wadak saya. Oh ya, kalau gitu mudah-mudahan perjalananmu lancar, tidak ada gangguan. Setelah itu saya bangun. Saya menuruni puncak Gunung Galunggung. Memang di situ perjalanannya ya agak sulit karena di situ banyak pepohonan, banyak rintangan-rintangan, dan perjalanannya memang agak begitu tinggi. Maka dengan jalan tertatih-tatih, saya dan teman saya keluar dari pegunungan di situ. Kira-kira perjalanan hampir 1 jam lebih, saya barulah sampai di tempat mobil parkir saya. Ya, sekian dulu pengalaman saya masalah yaitu Gunung Galunggung dan misteri di dalam Gunung Galunggung serta pusaka-pusaka yang tersimpan di sana sudah diceritakan oleh Eyang Gunung Galunggung, dan saya dipersilahkan masuk ke kerajaan, yaitu Kerajaan Gunung Galunggung. Saya ucapkan terima kasih kepada para pirsawan yang mengikuti acara tayangan saya ini, dan saya minta dukungan dari Bapak
ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini untuk memberi subscribe kepada tayangan saya ini. Semoga bisa memperlancar tayangan saya berikutnya.